Kalau kita lihat rilis data-data ekonomi di hari ini di dalam negeri ini optimistis perekonomian kita akan membaik begitu. Tapi ada satu yang mungkin harus kita waspadai yaitu efek boikot produk yang mendukung Israel. Apakah ini akan memberikan dampak signifikan untuk perekonomian kita? Ya, tentunya kita juga masih belum bisa memperkirakan secara seksama gitu ya, secara mendetail bagaimana dampaknya atas boikot tersebut. Karena ke, ke- ber- dampak dari boikot itu akan tergantung dari banyak hal. Pertama tentunya berapa besar boikot itu akan terjadi, dan sampai seberapa efektif seruan boikot ini memang mengurangi konsumsi dari produk-produk tersebut. Serta kalau juga kita lihat dari sisi perekonomian secara meluas, boikot di satu produk itu kan sebenarnya juga adalah pengalihan ke produk-produk yang lainnya, yang mungkin kalau kita lihat secara perekonomian akhirnya tidak menjadi sesuatu yang berarti dampaknya, karena akan tetap ada konsumsi. Yang terjadi hanyalah peralihan dari konsumsi satu produk atau satu barang ke produksi yang lainnya. Apalagi kita bisa melihat bagaimana porsi dari produk-produk yang diboikot ini sebenarnya nggak terlalu besar juga di dalam perekonomian kita. Jadi dampaknya terhadap perekonomian mungkin saya nggak bisa mengatakan secara pasti ya pada saat ini, tetapi kelihatannya mungkin tidak terlalu besar karena beberapa hal yang tadi saya katakan. Baik, artinya tidak mengancam ketenaga kerjaan kita dalam arti mungkin akan berujung pada PHK? Kalau kita lihat kalau memang boikot ini kita asumsikan akan dilakukan secara besar-besaran dan sampai berpengaruh terhadap produk-produk yang diboikot tadi, tentunya ini akan sangat berpengaruh juga terhadap produk-produk itu sendiri. Tapi sekali lagi ada beberapa hal yang harus kita lihat, sampai seberapa jauh, sampai seberapa lama boikot ini berlangsung. Kalau boikotnya ini akan berlangsung secara lama sekali dan secara konsisten dilakukan, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun tidak akan sanggup bertahan. Tetapi kalau boikot ini tidak dilakukan secara konsisten dan mungkin hanya dalam waktu singkat, kelihatannya perusahaan-perusahaan yang besar ini masih akan mempunyai semacam buffer. Karena kebanyakan kan boikot ini dilakukan kepada produk-produk hasil dari perusahaan-perusahaan besar ya, yang cukup mempunyai buffer, cukup mempunyai kemampuan untuk bertahan selama beberapa waktu. Bahkan ketika pandemi kemarin saja juga kita bisa lihat dalam waktu ini terjadi disrupsi selama 3 tahun yang efeknya begitu besar, ternyata mereka juga masih bisa bertahan. Jadi sekali lagi tergantung dari sampai seberapa konsisten dan seberapa lama boikot itu. Kalau memang kalau sampai mengharuskan mereka gulung tikar, mungkin boikot itu harus berlangsung selama bertahun-tahun gitu ya, sampai mereka harus lay off atau memberhentikan pekerja mereka, mungkin harus berlangsung hingga berbulan-bulan seperti pandemi kemarin ini. Baik, artinya jika lebih dari 1 tahun ini kita harus mulai waspada atau seperti apa timeline yang menurut Anda ini harus kita siapkan antisipasinya? Ya itu tadi, kalau memang kita harus melihat konsistensinya dulu, dan kelihatannya saya nggak tahu apakah konsisten atau enggak. Kalau belajar dari sejarah yang lalu-lalu, boikot ini sering nggak konsisten sifatnya, dan akhirnya hanya berlangsung mungkin selama beberapa waktu, kemudian ya tidak berlangsung secara terus-menerus juga. Nah, ini yang apakah sekarang ini berbeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan boikot yang terjadi sebelum-sebelumnya atau tidak? Ataukah masih sama seperti tadi? Kalau saya sih tidak melihat adanya hal yang membuat
aksi boykot yang sekarang ini berbeda dengan aksi sebelumnya. Karena pada satu sisi kita juga harus melihat apakah peralihan itu akan terjadi atau tidak, ataukah ada alternatif dari konsumsi yang selama ini dilakukan. Baik, Pak Yosi, tadi Anda katakan memang produk-produk ini adalah hasil dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar begitu. Artinya apabila aksi boykot ini dilakukan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, ini juga tidak akan memberikan efek signifikan untuk perusahaan tersebut. Ya, ya ini kebanyakan perusahaan-perusahaan ini juga perusahaan-perusahaan multinasional ya, walaupun banyak juga yang kita lihat sebenarnya mereka beroperasi secara multinasional melalui sistem franchise yang sebenarnya terpisah dari berbagai dari induknya. Tapi kalaupun memang ini adalah produk-produk yang memang sifatnya multinasional secara global, mereka beroperasi secara global, mereka akan mempunyai kemampuan untuk misalnya keuntungan dari tempat yang lain dialihkan kepada tempat yang mengalami kerugian. Ya, untuk menutup kerugian-kerugian di tempat-tempat yang terjadi kerugian. Dan kalau memang kemudian boykot ini menyebabkan kerugian pada mereka, itu mereka juga masih bisa mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau mereka memang ini adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional. Ya, kalau yang sifatnya waralaba ini mungkin ceritanya agak berbeda. Tetapi tetap mereka mempunyai kemampuan juga untuk bertahan dalam waktu beberapa bulan ke depan misalnya. Baik, Anda sendiri melihat seperti apa dominasi perekonomian Israel terhadap dunia? Kalau perekonomian Israel secara bentuknya sendiri, secara magnitude-nya ya, besarannya itu nggak terlalu besar sih sebenarnya. Perekonomian Israel hanya sekitar 500 miliar US dollar. Ya cukup besar tentunya, apalagi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduknya nggak sampai 10 juta jiwa. Tetapi kalau dibandingkan dengan perekonomian dunia ini kecil sekali, hanya mungkin sekitar 1% lah gitu ya, 1% dari perekonomian dunia, kurang bahkan dari 1% perekonomian dunia. Tetapi tentunya seperti tadi juga sempat dikutip dari Brookings Institution, tentunya Israel memegang peranan terutama di dalam perekonomian di daerah Timur Tengah, di mana mereka banyak sekali juga menjadi eksportir dari intermediate inputs untuk supply chain di dalam produksi di daerah Timur Tengah ataupun juga di daerah lainnya seperti di Eropa. Jadi pentingnya perekonomian Israel ini mungkin juga bisa dilihat dari pentingnya mereka menjadi bagian dari supply chain yang ternyata cukup kuat juga.